Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabi pun. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 tugas besar biomimikri, mata kuliah biologi dasar. Izin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Rumah Labirin yang terinspirasi dari sarang lebah sebagai sarana pembelajaran kognitif pada anak usia dini. Baik, sebelum kami mempresentasikan hasil penelitian kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Amelia Fitria Zahra dengan NIM 122350153. Perkenalkan, nama saya Kutwa Hidayah Rahman dengan NIM 122350152. Saya Diga Salsabil Fatwa Naufa, NIM 122350148. Perkenalkan, nama saya Zudi Rais dengan NIM 122350137. Perkenalkan, saya Afifah Salsabila Maharani dengan NIM 122350147 dari Program Studi Teknologi Pangan. Pada penelitian kami kali ini, kami menyinggung tentang konsep biomimikri. Apa sih biomimikri itu? Biomimikri ialah suatu konsep ilmu yang memfokuskan terhadap penemuan solusi berkelanjutan untuk tantangan manusia dengan melihat alam sebagai model, ukuran, dan mentor. Setelah mengetahui konsep biomimikri itu seperti apa, kami berencana untuk menciptakan suatu alat bantu berupa rumah labirin yang terinspirasi dari bentuk sarang lebah. Konsep biomimikri mulai banyak diterapkan di berbagai aspek dalam kehidupan, guna memecahkan permasalahan sehari-hari. Salah satunya untuk menyelesaikan permasalahan dalam sistem pembelajaran kognitif dan motorik bagi anak usia dini. Stimulasi syaraf motorik anak. Stimulasi yang diberikan kepada anak harus dapat meliputi semua aspek perkembangan, baik dalam perkembangan motorik kasar, motorik halus, bahasa, dan personal sosial sang anak. Perkembangan motorik merupakan suatu proses untuk memperoleh keterampilan dan pola gerakan yang dapat dilakukan oleh anak. Dalam melakukan gerak motorik diperlukan beberapa alat bantu. Berdasarkan hal tersebut, maka kami berencana untuk menciptakan suatu alat bantu stimulasi pada anak berupa rumah labirin yang terinspirasi dari bentuk sarang lebah dengan menggunakan pendekatan ilmu biomimikri. Di sini saya akan menjelaskan struktur sarang lebah. Jadi, lebah memiliki kemampuan yang luar biasa dalam melakukan perhitungan matematis untuk mengukur panjang dan sudut. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh para ilmuwan, lebah akan membutuhkan lebih sedikit bahan baku untuk membuat sarang berbentuk segi 6 dibandingkan dengan bentuk lainnya. Sehingga bentuk paling ideal untuk membuat sarang lebah adalah segi 6 atau heksagonal. Lebah memproduksi dan menyimpan madu di dalam sarang mereka yang dibangun dengan bentuk geometris heksagonal. Kemudian prinsip permainan rumah labirin. Sebenarnya prinsip permainan rumah labirin ini cukup sederhana, hanya saja menuntut para pemainnya untuk dapat menemukan jalan keluar melewati jalur yang berlika-liku di dalam labirin. Di dalam permainan labirin terdapat berbagai jalur yang bercabang-cabang. Namun, tidak setiap cabang tersebut memiliki jalan keluar karena beberapa di antaranya terhalang oleh tembok-tembok penghalang. Oleh karena itu, pemain dituntut untuk mencari jalan keluar yang lainnya. Setelah menemukan inovasi, selanjutnya kami melakukan emulate atau meniru dari alam, di mana desain rumah labirin yang kami buat memiliki struktur yang mirip dengan bentuk sarang lebah, yakni geometri heksagonal. Rumah labirin yang berbentuk heksagonal ini dibuat dengan material triplek yang mudah ditemukan dengan tetap memperhatikan tingkat keamanan alat pada anak-anak. Rumah labirin dibuat dari material kokoh dengan lintasan di atasnya dalam struktur bentuk heksagonal. Pada prinsip kerja rumah labirin ini digunakan pula kelereng atau benda yang berbentuk bola kecil sebagai objek yang digerakkan di atas lintasan labirin yang sudah dibuat. Permainan rumah labirin digunakan sebagai alat bantu untuk menstimulasi syaraf motorik anak.
Karena dengan bermain rumah labirin, anak akan berpikir untuk memecahkan jalan keluar dari lintasan labirin tersebut sambil terus melakukan gerakan tangan untuk menggerakkan objek, kelereng atau bola kecil tersebut yang ada di dalam lintasan labirin. Langkah-langkah untuk memainkan alat permainan rumah labirin. Pertama-tama, peneliti menyiapkan alat labirin yang telah disiapkan, lalu guru diminta untuk mengumpulkan anak-anak berkumpul dan menjelaskan cara bermainnya. Cara bermainan alat rumah labirin secara sederhana yaitu dengan menggerakkan objek yang berbentuk bola yang ada di dalam labirin. Permainan ini akan memacu kinerja syaraf motorik anak untuk menemukan jalan keluar dari labirin tersebut. Semakin cepat anak-anak menemukan jalan keluar dari labirin tersebut, maka semakin bagus pula kinerja syaraf motorik sang anak. Berdasarkan data dan pengamatan yang sudah kami dapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa memberikan pembelajaran kepada anak saat mereka masih dalam fase golden age sangat berpengaruh terhadap perkembangan otak sang anak. Pengajaran yang diberikan dengan menggunakan sarana permainan rumah labirin akan mempermudah mereka untuk menerima materi pembelajaran. Jika anak memiliki rangsangan otak yang baik, maka daya tangkap otak sang anak akan cepat dan mempermudah proses pembelajaran baik dalam hal akademik maupun non-akademik. Tidak hanya itu, permainan rumah labirin juga dapat meningkatkan kecakapan sosial sang anak karena anak lebih banyak berinteraksi dengan teman-temannya melalui kegiatan yang menyenangkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.